Panitia sudah siap dengan slide-nya. Pembicara yang kedua, Bapak Dr. Erwin, akan nanti kita ada sesi, Pak, ada sesi diskusi ya. Insyaallah akan ada sesi diskusi. Ini akan kita buat sesingkat-singkat mungkin. Setelah itu nanti diskusi, insyaallah saya akan berikan waktu. Oh iya, nanti akan kita bahas, Pak, tentang nama ini, insyaallah nanti akan kita bahas secara tersendiri ya. Karena memang ada yang bilang Syekh Khatib, ada yang bilang Syekh Khatib Ahmad As-Sambasi, karena Khatib itu adalah ini. Kemudian As-Sambasinya juga ada ini. Tetapi ini persoalan lain nanti akan kita bahas ya. Soal nama ini memang ada bermacam pelafalan dan ada macam-macam penafsiran. Insyaallah nanti akan kita bahas tersendiri. Baik. Kepada Bapak Dr. Erwin Mahrus dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak moderator sekaligus host pada acara live streaming pada hari ini, Bapak narasumber, Bapak Dr. Pabali Musa, Bapak Dr. Adnan Mahdi, Bapak Saparudin Usman yang hadir. Beliau-beliau ini adalah senior sekaligus guru ya bagi saya ketika mencoba untuk menggeluti kajian-kajian yang sifatnya kesejarahan. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada senior-senior saya ini. Bapak Ibu peserta seminar pengusulan Syekh Ahmad Khatib Sambas Pahlawan Nasional yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga saya hormati. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan di slide yang sudah disediakan oleh panitia, sebelumnya saya mungkin mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan doa dan Al-Fatihah barangkali kepada salah seorang ulama Sambas yang kebetulan pada hari ini 12 Muharram 1305, sekitar 137 tahun yang lalu, itu meninggal dunia pada hari ini, yaitu Haji Muhammad Saleh. Kebetulan Haji Muhammad Saleh ini adalah guru dari Sultan Muhammad Safiuddin II. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruhi Haji Muhammad Saleh Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya coba akan menyampaikan sedikit paparan tentang jejak dari murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam konteks bela negara dan cinta tanah air. Nah, ini sebenarnya melanjutkan apa yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Pabali Musa, tapi nampaknya masih ada kendala teknis ya. Sudah siap. Bapak Ibu sekalian, jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas ini seorang tokoh kelahiran di awal abad ke-20 ya, seperti yang disinggung oleh Bapak Pabali Musa tadi. Jadi sekitar tahun 1803 beliau dilahirkan di bumi Sambas. 1803 di awal abad ke-19. Nah, jadi beliau dalam penelusuran kami itu adalah aslinya orang tuanya itu berasal dari Kampung Sange, di mana Kampung Sange sendiri pun sekarang konon sudah terdiri dari bahkan 7 ya Pak Nan ya, 7 dusun. Jadi sekarang namanya menjadi dusun ya. Nah, itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut di dusun mana kira-kira Syekh Ahmad Khatib Sambas itu dilahirkan, karena dalam kajian kita hanya menyebut waktu itu masih sebutannya Kampung Sange. Nah, setelah itu
orang tua beliau hijrah ke Sambas, ya. Kemudian tinggal di Kampung Asam. Di zaman itu namanya masih Kampung Asam, yang sekarang disebut dengan Kampung Dagang Timur, masuk bagian dari Dagang Timur. Nah, beliau tinggal di situ. Nah, kemudian pada menjelang usia sekitar 20 tahun, ya, 17-an tahun itu berangkat ke Tanah Suci. Nah, jadi seperti yang tertampilkan di slide itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah garis besar dari materi yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian di tahun 1845 itu kemudian beliau berupaya untuk memadukan dua metode tarekat besar, yang pertama Qadiriyah, yang kedua Naksabandiyah, menjadi satu metode baru. Tapi uniknya beliau tidak berambisi gitu ya, menggunakan nama tarekat yang beliau temukan, yang beliau padukan menjadi sebuah metode baru ini dengan nama beliau. Entah namanya tarekat Sambasiyah kah, atau tarekat Khotibiyah kah, atau tarekat Ahmadiyah kah, gitu. Tapi beliau dengan ketawaduannya kemudian tetap menamakan tarekat yang beliau padukan itu dengan menyebutkan dua tarekat sumber tadi yang beliau padukan itu, yaitu tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Nah, itu tahun 1845. Nah, kemudian di tahun 1850, Bapak Ibu sekalian, beliau menulis surat diplomatik bersama dengan ulama-ulama di Nusantara, mengucapkan apresiasi, ucapan terima kasih kepada Sultan Turki yang bernama Sultan Abdul Majid pada waktu itu. Nah, itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian mulai 1850 ketika beliau memadukan dua tarekat itu sampai wafatnya beliau pada 1875, itu satu versi ya, mengatakan beliau wafat 1875. Itu beliau menjadi guru utama ya. Dalam istilah Hawas Abdullah itu disebut sebagai mursid kamil wa mukamil. Nah, jadi maha guru lah kira-kira begitu ya, guru utama untuk mengajarkan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah dari gurunya yang mengajarkan ke beliau tadi. Nah, kemudian di tahun 1875 beliau wafat. Ada versi yang juga mengatakan beliau wafat itu di 1878. Dengan analogi, dengan argumentasi bahwa Ismail Bali, Syekh Ismail Bali yang menuliskan ajaran-ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas itu dilakukan pada sekitar 1877-an. Nah, jadi tidak mungkin kalau Syekh Ahmad Khatib sudah meninggal, proses penyalinan ajaran-ajaran Ahmad Khatib itu terjadi kan gitu. Nah, itu analogi atau argumentasi mengatakan itu wafatnya Syekh Ahmad Khatib pada tahun 1878. Tapi di sumber-sumber lain yang kami temukan sepanjang penelusuran, Ahmad Khatib meninggal itu di 1875. Nah, itu mungkin nanti penelitiannya perlu masih dilanjutkan. Nah, sebelum masuk ke bagaimana sih kiprah dari murid-murid Syekh Ahmad Khatib, saya sedikit ingin setback juga. Inggris menyerang Sambas. Sampai itu bertahun-tahun, ada 12, ada 13 tadi ya, ada bahkan tahun 1814 Sambas itu Inggris itu menyerang Sambas sampai membakar satu kampung. Nah, kampung itu yang sampai hari ini diabadikan namanya menjadi Kampung Angus. Nah, jadi Kampung Angus. Nah, ini karena serangan yang dilancarkan oleh Inggris ketika memburu satu buronan menurut perspektif mereka ya, perspektif penjajah, menurut perspektifnya Inggris, yaitu Pangeran Anom. Nah, jadi karena Pangeran Anom itu pernah menyerang kapal Inggris ya, ketika masuk ke perairan Sambas, lalu menenggelamkan kapal. Jadi balas dendam rupanya Inggris itu, lalu membabi buta membakar sebuah kampung di kerajaan Sambas yang namanya Kampung Angus, sampai hari ini diabadikan. 1816, nah ini ada perjanjian di Batavia, ditandatangani di Batavia antara Inggris dengan Pangeran Anom. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi, 1818 resmi bendera Belanda itu berkibar di wilayah Kesultanan Sambas. Nah, kemudian dilanjutkan sekitar 1822, ya, 2 tahun setelah Ahmad Khatib berangkat, itu terjadi perjanjian antara Belanda kemudian Kesultanan Sambas dengan kongsi tambang emas
di daerah Mentrado, Seminis dan beberapa daerah lainnya, Lumar itu ya. Itu adalah ladang-ladangnya emas sultan yang dipekerjakan oleh orang Cina gitu ya. Kemudian membentuk kongsi. Karena mereka sudah sangat besar, akhirnya mereka nggak mau bayar upeti, bayar pajak. Akhirnya oleh sultan itu ditumpas lah gitu ya, karena dibubarkan mereka kongsi-kongsinya, tapi rupanya tidak mampu Sultan Sambas itu menghadapinya. Nah, pada saat itulah mereka Sultan Sambas itu minta bantuan kepada Belanda. Nah, jadi ceritanya ketika Belanda masuk ke kerajaan Sambas itu juga karena undangan dari Sultan untuk menghadapi perlawanan dari orang-orang Cina yang menambang emas di ladang Sultan itu karena tidak mau bayar pajak. Nah, pada zaman itu. Nah, itulah setting sosial Bapak Ibu sekalian yang melingkupi gitu ya masa Ahmad Khatib muda tadi. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak pembicara yang pertama ya. Jadi ada perlawanan di situ antara kerajaan Sambas ya dengan Inggris, kerajaan Sambas dengan Belanda, jatuh bangunnya pejuang-pejuang bangsa ya, pejuang-pejuang negeri Sambas pada waktu itu ya, diserang oleh dua penjajah ini. Ini menjadi setting awal yang kemudian membentuk kepribadian Ahmad Khatib ketika beliau nanti berangkat ke Tanah Suci. Jadi bahasanya Pak Pabali tadi, ketika Ahmad Khatib berangkat ke Tanah Suci itu sebenarnya sudah membawa semangat patriotisme, ya, membawa semangat heroik, semangat kejuangan dan kepahlawanan, dengan satu kesadaran bahwa daerah yang beliau tinggali, tempat kelahiran beliau ini dalam kondisi terjajah. Akhirnya berangkatlah beliau ke Tanah Suci. Next. Nah, ini saya sedikit ingin menjelaskan tentang rute perjalanan Ahmad Khatib ya, pada masa itu. Diduga kuat Ahmad Khatib menggunakan kapal layar ya, zaman itu Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan jaringan dagang. Karena kapal uap itu baru ditemukan tahun 1853. Nah, yang menggunakan mesin gitulah kira-kira. Jadi kapal layar ini menggunakan arah mata angin lah. Jadi sesuai musim. Ya, kalau musimnya bagus cepatlah nyampai, kalau enggak ya lama perjalanannya gitu. Nah, dalam penelusuran kami, Ahmad Khatib itu berangkat pertama dari Sambas ya. Jadi ada vintage itu Bapak Ibu yang warna merah itu. Kemudian yang kedua singgah di Singapura. Nah, ini. Jadi beliau singgah di Singapura ya, sebagai kita di Sambas ini kan pernah dengar ada namanya istilahnya itu Haji Singapura gitu ya. Nah, karena memang di perjuangan waktu di khusus untuk Sambas itu atau Kalimantan Barat lah utamanya itu selalu singgah dulu ke pelabuhan Singapura. Itu nanti kita bahas khusus setelah itu barangkali tentang Haji Singapura. Nah, dari Singapura itu nanti membawa beliau ya, mencari kapal lagi untuk melanjutkan ke pelabuhan Aceh sebagai pelabuhan terakhir di Nusantara. Jadi beliau singgah di Aceh. Nah, kemudian melanjutkan lagi perjalanan sampai ke India, Gujarat. Nah, singgah dulu di situ. Nah, persinggahan ini terjadi, saya membaca beberapa kajian tentang perjalanan haji di Nusantara itu, salah satunya untuk mencari bekal, menambah bekal. Bisa bekal, ya, maklum perjalanan itu jauh sekali. Nah, singgah-singgahnya ini adalah dalam rangka salah satunya untuk menambah bekal. Bahkan tidak menutup kemungkinan karena lama bersinggah di situ, orang biasa juga belajar agama di tempat yang disinggahi itu. Nah, itu di India ya. Jadi kita kan pernah dengar sejarah Islam masuk ke Indonesia itu kan ada teori Gujarat namanya Bapak Ibu sekalian kan. Nah, di Gujarat itu kan bagian dari India. Nah, salah satunya itu adalah ada pelabuhan di situ. Jadi mampir dulu di Gujarat, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Hadramaut, Tarim ya, atau Yaman istilah sekarang. Singgah di Yaman, setelah itu baru melanjutkan perjalanan lagi ke Jeddah. Pelabuhan Jeddah di Laut Merah. Nah, dari Laut Merah, dari pelabuhan Jeddah itu baru melanjutkan perjalanan darat menuju Mekah. Inilah kira-kira rute perjalanan Syekh Ahmad Khatib Sambas ketika melakukan perjalanan haji. Sehingga menurut sejarawan yang saya baca, tidak menutup kemungkinan perjalanan haji di masa lalu itu memakan waktu hampir setengah tahun. Jadi 6 bulanan itu biasa terjadi. Ya, bahkan mungkin bertahun-tahun kalau memang bekalnya habis ya atau segala macam. Jadi beratnya luar biasa perjalanan pada waktu itu. Ingat sekali lagi ini ketika mesin uap belum ditemukan. Ketika mesin uap ditemukan barangkali akan lebih mudah perjalanannya. Next.
Nah, sedikit saya ingin juga singgung tentang ini karya. Nah, ini yang tadi oleh Pak Zainul ya, Bang Zainul tadi menyebut ini karya monumental dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ini. Nah, ini saya coba tampilkan yang edisi pertama, yang kebetulan kami meneliti di tahun 2003 itu, menemukan ada 4 edisi kitab Fathul Arifin, itu asli semua alhamdulillah. Nah, edisi yang pertama itu 1317, itu diterbitkan di Makkah. Kemudian dicetak lagi di edisi 1320. Ya. Ini Hijriah ya Bapak Ibu sekalian, bukan Masehi. Nah, kemudian dicetak lagi di 7 tahun berikutnya, masih tetap di edisi Makkah pada tahun 1327. Nah, kemudian dicetak lagi, ini nampaknya sudah lebih baru, ya. Tapi sayangnya kami tidak bisa mengesan, ya, mentracer, melacak itu tahun berapa sih buku ini dicetak. Ini kebetulan dicetak di Egypt, Kairo, Mesir. Nah, ketahuan dari mana? Itu salah satu tertulis di situ, tulisan Latinnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara asumsi kita dengan banyaknya, dengan betapa edisinya itu begitu banyak dicetak, itu menunjukkan, ini yang kita temui saja, menunjukkan bahwa demikian populernya karya ini. Nah, jadi karya ini dibaca oleh banyak orang di belahan dunia manapun di dunia ini, gitu ya, sehingga dicetak berkali-kali, berulang-ulang. Ini sepanjang yang kita ketahui. Ya. Belum lagi itu nanti disalin atau oleh murid-muridnya, itu kita tidak tahu ya. Tapi yang pertama kita ingin tunjukkan bahwa buku ini, kitab ini begitu populer di dunia Melayu khususnya, ya, di Asia Tenggara. Next. Nah, ini yang juga menarik Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sebutkan 1850 Syekh Ahmad Khatib itu melakukan ya semacam berkorespondensi ya, korespondensi diplomatik kepada Sultan Turki. Jadi ini ditulis oleh 10 ulama. Ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa dilihat, saya kira jelas ya tulisannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 stempel ulama masing-masing. Nah, ulama ini dari Banten, dari Bugis, dari Sumatera ya, Palembang, kemudian dari Borneo, Sambas. 2 orang itu dari Yaman, dari tokoh ulama ini. Nah, kali ini ada perlu kajian khusus. Di situ memang tertulis Bapak Ibu di baris yang ke-9 ya, stempel yang ke-9 dari sebelah kanan itu, Ahmad Khatib. Nah, jadi ini yang paling standar. Ahmad Khatib bin ya, Ibn ya kan, Khoppar, Abdul Khoppar ya kan, Sambas. Nah, itu saja tertulis. Jadi tidak menggunakan as-Sambas ya. Tidak umpamanya dengan al-Bantani, al-Palimbani, al-Manduri. Jadi Ahmad Khatib ini tidak dia menyebutkan pakai nisbah ya, nisbah dalam artian pakai ya nisbah as-Sambasiyah, as-Sambasi enggak. Dia langsung saja sebut Ahmad Khatib Sambas. Al-Jawi. Al-Jawi itu menunjukkan dia berasal dari Nusantara. Jadi ulama Jawi itu oleh orang Arab dikonotasikan adalah ulama-ulama yang datang dari Nusantara, dari Asia Tenggara. Dari Sumatera kah dia, dari Borneo kah dia, dari Sulawesi kah dia, dari Lombok kah dia, dari Bali kah, semua oleh orang Arab disebut Al-Jawi. Al-Jawiyin. Jadi ada juga orang kemudian mempersoalkan, loh Al-Jawi Pak, kalau begitu bukan Ahmad Khatib Sambas kita dong. Itu berarti Ahmad Khatib orang Jawa. Enggak. Jadi semua ulama yang berasal dari Nusantara itu lakopnya, gelarnya disebut dengan Al-Jawi. Nah, itu yang mungkin perlu kita nih. Nanti Al-Bantani juga Al-Jawi di bawah belakangnya gitu, itu nanti bisa kita lihat di situ. Nah, ini menurut saya yang paling standar ya mengenai nama beliau. Jadi sejak awal nama beliau ya bisa saja tadi Khatib ya, bisa saja Ahmad. Kemudian karena cita-cita orang tua beliau agar nanti beliau ini menjadi seorang penceramah ya, pengajar agama, kemudian nama itu kemudian belakangan Khatib itu dimunculkan, kemudian bisa saja begitu. Tapi nama yang baku ya Bapak Ibu sekalian, Ahmad Khatib Sambas, Ahmad Khatib bin Abdul Khoppar Sambas Al-Jawi. Makanya dalam buku yang kami tulis juga begitu tulisannya. Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tidak Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi.
atau Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Nah, itu saya kira nanti bisa jadi kajian kita lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi surat ini ditujukan kepada Sultan Abdul Majid, ya, Sultan Turki pada waktu itu melalui gubernur Turki yang kemudian ditempatkan di Makkah pada waktu. Ya, sebutannya istilahnya itu Syarif Makkah. Syarif Makkah ya, istilahnya itu gubernur ya. Jadi zaman itu kan Turki ini adalah penguasa tunggal, kerajaan penguasa tunggal lah, kekhilafahan lah kira-kira dalam tanda kutip yang kita pakai. Jadi salah satu gubernurnya itu ada diletakkan di Makkah. Nah, gubernur Turki yang kemudian diletakkan di Makkah yang disebut dengan Syarif Makkah itulah yang bernama Hasib Pasha. Jadi dalam surat itu jelas sekali disebutkan. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Sultan Turki Abdul Majid melalui gubernur Makkah, ya, gubernur Turki yang ada di Makkah karena telah melakukan pengamanan perjalanan haji orang-orang Nusantara ke Makkah pada waktu itu. Pengamanan di laut maupun di darat. Nah, Bapak Ibu sekalian, zaman itu namanya Lanun. Kalian kajian tentang Lanun itu luar biasa, menggila itu. Lanun bajak laut ya. Oh, itu luar biasa. Jadi orang bisa saja melakukan perjalanan haji itu diserang oleh Lanun. Bisa jadi. Siapa yang mengamankan perjalanan itu? Tentaranya Turki Utsmani. Nah, sampai di darat sekalipun dari Jeddah ke Makkah itu juga terjadi perampokan itu. Yang mengamankan itu adalah tentaranya Turki Utsmani. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas dengan 9 ulama lainnya kemudian menulis surat secara khusus kepada Sultan Turki, ya, mengucapkan terima kasih karena telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu-tamu Allah ketika melakukan perjalanan ke tanah suci. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, Bapak Ibu. Tidak mungkin orang ini, kalau orang itu biasa-biasa saja, bukan orang penting ya di Mekah, tidak bakalan dia akan menulis ini. Jadi tokoh Ahmad Khatib Sambas itu betul-betul diperhitungkan, ya, punya kaliber internasional lah kira-kira di zaman itu. Nah, jadi perannya dia tidak hanya di dalam mengajarkan tasawuf, tarekat, tapi juga dalam konteks sosial politik yang lebih luas, beliau sangat intens terlibat di situ. Ini bukti paling otentik. Surat ini Bapak Ibu sekalian disimpan di Istanbul, Turki. Nah, surat ini, saya kebetulan dapat kopinya dari salah seorang kurator di British Library. Bernama ya, namanya Annabel Tehgalok. Jadi Ibu Annabel kemudian ber-email, berkorespondensi dengan saya, menunjukkan bahwa Pak Erwin di Sambas itu ada surat dari Sambas yang cukup menarik. Nah, jadi dia kirimkan ini. Ya kita barter juga lah, saya juga ngirimkan surat ke beliau. Pak Erwin bisa dipercepat. Siap. Terima kasih. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk sekarang ke murid-muridnya. Satu yang ingin saya sampaikan pesannya di sini adalah ajaran Ahmad Khatib ini begitu masif gitu ya. Dianut, dipelajari, diikuti gitu. Untuk konteks Nusantara itu ada semuanya. Yang saya ungukan itu Bapak Ibu itu tiga tokoh utama murid ya, 3 tokoh halifah lah kira-kira gitu istilahnya. Halifah atau murid utama dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang pertama Syekh Abdul Karim Banten. Dari namanya udah jelas, ini orang Banten. Nah, ya. Syekh Abdul Karim Banten ini punya murid lagi Bapak Ibu. Ada Kiai Asnawi dari Caringin, bagian dari Cirebon juga. Ada Kiai Hasan Tafsir Keracak. Ada Kiai Marzuki Banten. Kemudian ada Kiai Palah dari Bogor, ada Muhammad Siddiq dari Lombok. Ada 2 tokoh di sini yang melakukan perlawanan. Nanti saya akan sampaikan di bagian berikutnya, yaitu Kiai Asnawi dan Kiai Marzuki. Nah kemudian Kiai Tolhah Cirebon, dari Banten ke Cirebon. Itu punya murid juga, yang kita kenal dengan Abah Sepuh, ya. Ayahanda dari Abah Anom, ya. Itu adalah murid dari Syekh Tolhah Cirebon. Abah Anom kemudian menurunkan ilmunya itu kepada anaknya, yang bernama Abah Sepuh itu menurunkan tarekat Qadriyah Naksabandia kepada anaknya yang bernama Abah Anom. Nanti Pak Dan ya, lebih banyak mengkaji ini. Nah kemudian di jalur yang ketiga yaitu Kiai Hasbullah Madura. Jadi Kiai Hasbullah Madura itu punya murid lagi namanya Kiai Tamim, kemudian Kiai Usman. Ini yang melanjutkan ajaran tarekat-tarekat beliau. Nah kemudian ada Yasin Kedah Bapak Ibu sekalian. Yasin Kedah dari namanya bisa kita ketahui. Jadi tidak Al-Kedahi ya Bapak Ibu ya.
Jadi Yasin Kedah gitu saja. Yasin Kedah, seorang ulama dari Kedah. Yang ini kemudian menurut informasi Pan Brunesen, ya, berdasarkan informasi dari Hawas Abdullah, itu tinggal di Mempawah, ya, Yasin Kedah. Ya. Kemudian mengajarkan tarekat di Mempawah. Wallahu a'lam apakah Pak Daeng Murnir itu Pak Adnan itu juga merupakan satu keguruan dengan Yasin Kedah, itu mungkin penelitian lebih lanjut. Nah kemudian Abdul Latif Sarawak, dari namanya nggak ada kita ketahuan, ini orang dari Sarawak, Abdul Latif. Nah kemudian ada Haji Ahmad Lampung, dari namanya udah ketahuan, ini orang Lampung. Memang begitu namanya Bapak Ibu, Ahmad Lampung. Gitu. Kemudian ada Haji Ma'ruf Palembang. Inilah tokoh yang menulis dan menyalin ajaran Ahmad Khatib dari orang yang kedua. Ya. Jadi ada dua orang yang menyalin pemikiran atau ajaran Ahmad Khatib. Yang pertama Abdurrahman Al-Bali yang kemudian akan saya sebut menjadi Ismail Bali, Ismail bin Abdurrahim Al-Bali. Nah, tapi Al-Bali itu kemudian namanya pakai Al-Bali. Nah, jadi ada keunikan juga itu. Nah, jadi Ismail Bali itu menyalin ajaran Ahmad Khatib yang tadi yang saya sampaikan sekitar 1877 itu. Nah, kemudian orang yang kedua menyalin juga ajaran Ahmad Khatib itu tadi Haji Ma'ruf dari Palembang. Nah, jadi ada dua orang. Kalau Haji Ma'ruf Palembang itu menuliskan judul kitabnya itu hanya gini, tarekat yang dibangsakan kepada Qadiriyah dan Naqsabandiyah, itu judul kitabnya. Tapi kalau yang Abdurrahman Al-Bali, Ismail bin Abdurrahim Al-Bali itu menulis langsung menyebutkan nama Ahmad Khatib As-Sambasi di situ, Ahmad Khatib Sambas. Jadi tarekat yang diajarkan atau ditulis disalin langsung dari gurunya yang bernama Ahmad Khatib Sambas oleh Ismail bin Abdurrahim Al-Bali. Ya. Nah itu apa namanya dua tokoh yang kemudian kita sebut. Nah kemudian ada satu yang menarik Bapak Ibu, Ismail Bali dan Abdul Karim Banten itu rupanya adalah guru dari seorang ulama dari Sambas. Itu namanya Imam Muhammad Jabir. Barangkali Bapak Ibu ini ada yang keturunan dari Imam Jabir. Itu rupanya gurunya. Dua orang itu, Ismail Bali dan Abdul Karim Banten. Dalam buku hariannya dijelaskan di situ bahwa guru beliau itu dua orang itu. Itu nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah kemudian ada Nawawi Banten Bapak Ibu, yang oleh penulis-penulis sejarah itu disebut sebagai Sayyid Ulama Hijaz. Bayangkan, saking banyaknya karya beliau menulis tentang keislaman itu, Nawawi Banten itu sampai digelar sebagai Sayyid itu penghulu lah, orang hebat lah, induknya lah kira-kira gitu. Sayyid Ulama Hijaz, Hijaz itu ulama di Mekah dan Madinah, ulama Timur Tengah lah kira-kira. Jadi Sayyidnya ulama Hijaz itu Nawawi Banten, bayangkan, itu murid dari Ahmad Khatib Sambas. Nah kemudian ada satu lagi Khalil Bangkalan. Nah Khalil Bangkalan ini meskipun tidak melanjutkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, tapi beliau memiliki satu pesantren, yang pesantren itu menjadi rujukan para ulama pada waktu itu. Salah satu muridnya Bapak Ibu ada Kiai Hasim Asy'ari yang tadi disebut oleh Bang Zainul. Kemudian ada Kiai dari Lirboyo ya kan. Nah itu bisa nanti dilihat ya. Nah kemudian untuk di Sambas ada Muhammad Sa'ad Selakau. Muhammad Sa'ad Selakau menurunkan ilmu ke Haji Zainal, ke MS Hasan, ke Marzuki, ke Ja'far Farid Bilal. Ya. Ja'far ini tinggal di Farid Bilal, kebetulan anak dari Pak Ja'far almarhum itu dulunya adalah mahasiswa kami di UN Pontianak. Jadi saya dapat kopian ajaran dari Ja'far Farid Bilal. Sayangnya ini mungkin penelitian lebih lanjut, ini Pak Adnan dan teman-teman mungkin bisa melanjutkan itu. Ya. Nah kemudian ada Syekh Nurdin di Tekarang, ya. Itu melahirkan nanti ke Datuk Karang, ke Haji Harun, Haji Daud, ya. Sampai kepada Syekh Muhammad Jayati. Nah, itu yang kami hasil penelusuran kami. Tapi ini nanti bisa berkembang ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah murid-murid beliau. Ya. Jadi kalau kita lihat persebaran daerah persebarannya itu kan hampir merata. Ya. Lombok sampai Bali itu semuanya ada di situ. Next barangkali waktunya begitu singkat. Nah kemudian saya sedikit menyinggung tentang bagaimana sih latar belakang sosial politik dari murid Syekh Ahmad Khatib Sambas ini. Yang pertama saya coba mengutip sumber dari jurnal Al-Manar. Jurnal Al-Manar ini Bapak Ibu terbit di Mesir, edisi pertamanya itu tahun 1899. Ya, edisi pertamanya. Dan berakhir di tahun 1940, ya, edisi yang ke-35.
Nah, di tahun 1912 ada tulisan yang diturunkan oleh pelajar dari Jawi, pelajar dari Nusantara lah waktu itu. Dia menyebut bahwa kondisi umat Islam di Nusantara pada waktu itu ya, itu terbelakang, degenerasi, ketidaktahuan, rendah diri, tahayul. Kira-kira saya sari patikan begitu. Kemudian masih di jurnal Almanat, tapi penulisnya juga yang beda, ya, mengatakan bahwa keadaan umat Islam pada waktu itu terbelakang dalam ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, yang terakhir yang 1940, Asosiasi Pemuda Indonesia dan Melayu di Kairo menurunkan tulisan bahwa kondisi umat Islam pada waktu itu kerja paksa masih berlangsung, kemudian pencabutan hak atas tanah petani, kalau tidak sanggup bayar pajak maka hak atas tanahnya dicabut. Nah, itu ya, itu kondisi yang terjadi. Kemudian masih yang tadi. Nah, Imam Muhammad Jabir ini dalam buku hariannya menulis bahwa kondisi umat Islam pada waktu itu pajak yang luar biasa itu. Pajak yang tak tertanggung lagi. Inilah yang nanti kita kenal, ada istilah perang kenceng itu Bapak Ibu di Sambas itu. Itu kan dilakukan oleh orang Tionghoa. Dilakukan oleh orang Tionghoa karena protes kepada kebijakan kolonial, karena mereka tidak mampu bayar pajak. Luar biasa pajaknya, beratnya. Nah, jadi diserang oleh orang Cina. Ya. Itu diceritakan lengkap oleh Imam Jabir dalam buku hariannya. Kemudian Basuni Imran. Ya. Di tahun 1926, 1354 beliau menulis begini. Kondisi umat Islam itu daib, bahasa beliau. Ya, daib dan mundur dalam ilmu pengetahuan, akaid Islamiyah, hukum ibadat, muamalah, tingkah laku, dan tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah itu pendidikan. Pendidikan Islam itu lemah menurut Syekh Ahmad Khatib. Oleh karena itu, bisa next berikutnya. Dari latar belakang sosial politik yang kayak begini Bapak Ibu sekalian, sejarah mencatat ya, ada terjadi paling tidak 4 perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya, yang mengatasnamakan, yang berafiliasi kepada tarekat. Dan kebetulan tarekatnya itu adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, yang pertama, di bulan Juli tahun 1888 itu terjadi pemberontakan petani Banten. Tadi Bang Jainul sudah nyebut. Ini dipimpin oleh Kiai Marzuki. Kiai Marzuki ini adalah murid paling setia dari Karim Banten. Karim Banten ini tidak balik kampung pada waktu itu. Beliau di Makkah karena menjadi guru utama di Makkah, kan melanjutkan Ahmad Khatib. Ya. Beliau tidak balik. Tapi ajarannya, pemikirannya itu menginspirasi Ahmad Marzuki ini untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Ya. Namanya Geger Cilegon tadi Bu Wakil juga udah nyebutnya. Geger Cilegon. Nah, Geger Cilegon itu dalam kajian Sartono Kartodirjo namanya petani Banten, itu aja nyebutnya. Jadi ini jadi sebuah disertasi luar biasa itu Bapak Ibu tebalnya. Sartono Kartodirjo itu profesor ya, yang menulis mengabadikan bagaimana perlawanan kaum tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu melawan penjajah Belanda. Yang salah satunya karena begitu beratnya beban pajak tadi. Mereka punya tanah, diwajibkan bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak disuruh kerja paksa. Paling jauh nanti itu bisa diasingkan ke negeri yang tidak betuan, gitu. Bahasanya begitu. Nah, 1891 terjadi lagi pemberontakan. Nah, ini Bu Wakil tadi sudah nyebutnya juga. Pemberontakan guru Bangkol di daerah Lombok. Nah, ini sebenarnya melawan Bali, tapi Belanda intervensi di situ. Ini pemberontakan paling lama terjadi. 1891, 1894, 4 tahun pemberontakan ini berlangsung. Ini luar biasa sulitnya Belanda memadamkan kobaran pemberontakan ini. Ini guru Bangkol ini, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Kemudian pemberontakan Kiai Hasan Mukmin di Sidoarjo dekat Surabaya 1903. Next 1926. Nah, ini bentar. Ini pemberontakan Kiai Asnawi Caringin yang tadi saya sebut. Jadi tokoh-tokoh murid dari Ahmad Khatib Sambas itu Bapak Ibu, murid melalui jalur Abdul Karim Banten tadi jelas sekali gerakan sosial politik yang mereka lakukan. Terutama dalam bentuk manifestasi ya, kecintaan mereka terhadap tanah air mereka. Oh ini, nah itu nanti kita bahas selanjutnya. Next. Next. Nah ini catatan dari Seno Khorkhoronye ketika beliau berada di Makkah. Kan Seno Khorkhoronye ini nyamar datang ke Makkah, berganti nama namanya Abdul Ghaffar ya kan. Nah Abdul Ghaffar ini memata-matai bagaimana sih tingkah laku para haji di Makkah. Nah salah satu yang beliau amati adalah setiap malam bahasa beliau beratus-ratus orang mencari pahala, berduyun-duyun ke tempat tinggalnya. Ini maksudnya tempat tinggalnya Abdul Karim Banten ini.
untuk belajar zikir dari dia, untuk mencium tangannya, dan untuk menanyakan apakah saatnya sudah tiba. Maksudnya itu minta restu kepada Karim Banten untuk melakukan perlawanan, pemberontakan dari itu. Dan berapa tahun lagi pemerintahan kafir itu akan tetap berkuasa. Nah, itu yang direkam oleh Seno Koro-Koronya ya, di pengajiannya Abdul Karim Banten. Next, ini salah satunya saja. Nah, ini petani Banten yang kemudian melakukan perlawanan dan tertawan. Tidak akan imbang perlawanan itu Bapak Ibu sekalian. 2 menit Pak. Siap. Nah, ini yang berikutnya yang saya sebut tadi Imam Jabir, Bapak Ibu, murid dari Abdul Karim Banten dan Ismail Bali. Ya. Beliau punya gagasan yang begitu heroik saya kira. Dia mengatakan begini, demikianlah anak negeri diperintah macam budak. Semua kewajiban harus dipenuhi. Inilah halnya dan hinanya orang-orang Islam kita semua. Dikerasi dan dipaksa oleh si kafir laknatullah alaih. Wajib, maka dari itu wajib sekali atas Islam semua belajar segala ilmu dunia akhirat dan suruh anak-anak kita belajar. Wajib kita ingat dan iktibar supaya melepaskan kehinaan daripada kita. Allah menolong kita insya Allah. Demikian pesanku kepada anak cucuku dan orang-orang yang kemudian daripadaku. Dikutip dari buku harian Syekh Muhammad Jabir tentang ini. Nah, ini 2 slide terakhir. Saya ingin menegaskan, jadi tadi sudah disampaikan bahwa murid-murid dari Ahmad Khatib banyak rupanya yang sudah mendapat gelar pahlawan nasional. Satu umpamanya Ki Hasyim Asy'ari yang dalam slide kita tadi kita sampaikan. Ya. Beliau lahir 1871, wafat 1947, mendapat predikat atau pahlawan nasional berdasarkan Kepres 294 tahun 1964. Ya. Kategorinya agama ini kontribusi beliau. Next, murid dari Hasyim Asy'ari, ya, namanya Wahab Hasbullah. Ini barusan Bapak Ibu dapat gelar pahlawan nasional tahun 2014. 2014. Ini pengusulannya udah lama, 1989 zaman Orde Baru udah diusulkan. Dalam saya udah baca ceritanya. Kemudian 1912 diusulkan lagi, belum juga dapat. Padahal beliau udah jelas kontribusinya. Gitu. Nah, baru 2014 bulan November itu baru beliau mendapat gelar ini. Nah, ini salah satu semacam pemantik lah diskusi kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Erwin yang membuka mata kita ya. Dari paparan beliau tadi ya, banyak hal-hal ya yang barangkali selama ini tertutupi ya, dari ilmu pengetahuan kita tentang peran Syekh Ahmad Khatib ini. Beliau juga tadi mengklarifikasi pertanyaan dari Ayahanda Ketua MUI ya, tentang As-Sambasi dan Sambas. Tetapi apapun persoalan nama ini, memang kemarin panitia menyepakati untuk membelakangkan persoalan nama ini. Ya. Kita ambil dulu nama yang paling populer, setelah itu baru kita bahas terdiskusi dalam. Karena memang ada beberapa pendapat, ya. Termasuk kemarin dari pemangku Sultan Sambas menyebutkan bahwa khatib ini adalah gelar ya, sama kayak penghulu, ya, lebay dan sebagainya. Ya. Karena dulu ada Maharaja Imam Maharaja, khatib, kemudian ada penghulu dan sebagainya. Maka ya disebutkan bahwa yang benar adalah Khatib Ahmad, bukan Ahmad Khatib. Tapi apapun juga, kita sepakati kemarin bahwa kita ambil dulu nama yang paling populer, dan setelah itu baru kita kaji secara mendalam. Dan hari ini kita mendapatkan salah satu klarifikasi, ya, salah satu perspektif baru dari Bapak Dr. Erwin. Dan beliau juga tadi memberikan gambaran yang semakin jelas tentang peran-peran untuk menjawab pertanyaan pertama. 2 pertanyaan tadi yang sudah kita jawab. Tetapi saya dalam ini tidak akan